Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, para pimpinan kementerian dan lembaga hadir, Pak Menko PMK yang terhormat, kemudian Menteri PPPA yang terhormat, Mendikdasmen yang terhormat, Mensesnek, Bapak Seskap yang terhormat yang telah banyak membantu acara ini bisa terjadi, para wamen yang terhormat, Wamen Komdigi tentunya yang hadir, Bapak Ibu sekalian dan khususnya anak-anak kita semua yang hadir hari ini. Pak Presiden, izinkan saya memulai dengan mengajak kita semua membayangkan sejenak. Membayangkan seorang anak usia 10 tahun yang sedang bermain game di gawai. Ia tertawa, Bapak, dia bercanda dengan orang tuanya, ia kelihatan nyaman. Namun tanpa disadari hanya dengan satu klik yang salah, anak itu bisa terpapar dengan konten yang tidak pantas. Hanya dengan satu pesan yang salah terkirim, anak itu bisa menjadi korban predator digital. Dan hanya dengan satu kepercayaan yang salah, anak itu bisa menjadi korban eksploitasi di ruang siber. Dalam kerangka itu, Bapak, izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan penyusunan peraturan ini kepada Bapak Presiden dan seluruh hadirin yang terhormat dan anak-anakku yang terhormat, menindaklanjuti arahan Presiden untuk memperkuat pelindungan anak di ruang digital untuk menciptakan generasi bangsa yang hebat. Arahan Bapak Presiden telah menjadi panduan bagi kami. Bapak telah memberi arah kerja yang efektif, dan dengan arahan tersebut kami menjalankan seluruh tahapan penyusunan regulasi ini secara efisien, tepat, dan juga inklusif. Bapak Presiden yang terhormat, inisiasi PP tentang tata kelola digital untuk perlindungan anak oleh Indonesia sebetulnya telah dimulai dari komitmen Indonesia dalam forum G20 saat presidensi Indonesia di tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2024 setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang menjadi payung hukum utama dari PP ini, kami mengajukan izin prakarsa ke Presiden. Lalu 13 Januari 2025 ketika kami menghadap Presiden Prabowo, hari yang bersejarah dan membuat kami haru sekali Bapak sebagai orang tua. Kami menerima arahan yang jelas dan berani dari Bapak terkait perlunya aturan perlindungan anak di ruang digital yang aman, termasuk dalam kerangka penundaan usia anak untuk mengakses sosial media. Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online. Bapak Presiden yang kami hormati, sejak itu kami langsung menyelenggarakan konsultasi publik dengan menjaring 287 masukan dan tanggapan dari 24 pemangku kepentingan dan ratusan lembaga dari dalam maupun dari luar negeri. Kami telah melakukan 7 kali FGD yang diikuti oleh perwakilan dari pemerintahan lintas kementerian, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan para pakar. Selama pembahasan, panitia antar kementerian koordinasi diperluas untuk menjamin keterpaduan kebijakan. Kami dengan penuh rasa hormat ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses ini, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan, Kemanusiaan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum, Kementerian Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, hadir Ketua KPAI Ibu Ai, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, hadir Kak Seto, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan PSPK, hadir Kak Najela Shihab, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Himpunan Psikologi
Indonesia atau HIMSI, para pakar dari berbagai perguruan tinggi termasuk yang paling banyak dikenal publik Ibu Prof. Rosmini, terima kasih juga sudah hadir dari UI, dan Save the Children serta UNICEF yang hari ini hadir perwakilannya Mr. John Lokenga. Kemudian juga dari ID Corp Indonesia Children Online Protection, seluruh platform-platform digital yang juga turut memberikan masukan dalam proses penyusunan ini, dan yang paling utama adalah para orang tua dan juga anak-anak yang suaranya juga turut kami dengar dalam melahirkan PP ini. Dukungan luas dari masyarakat dan para orang tua, termasuk tokoh internasional seperti Profesor Jonathan Haidt, bahkan sejumlah penyedia platform digital, memberikan dukungan positif dalam menunjukkan komitmen dalam menciptakan ruang digital Indonesia menjadi ruang digital yang lebih aman dan juga lebih ramah anak. Dengan demikian, pada hari yang baik ini, perkenankan kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa seluruh proses penyusunan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas telah selesai dilaksanakan. Dan kami mohon perkenan Bapak untuk meresmikan peraturan pemerintah terkait tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas ini. Terakhir sekali Bapak, kami ingin menutup dengan mengucapkan terima kasih kami dari hati yang paling dalam karena terlibat dalam penyiapan PP ini. Bagi kami semua, di sini banyak Bapak yang membantu, adalah bukan menjadi tugas, tapi sebuah kehormatan bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.